Video ini saya buat untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan kata-kata Al-Quran dalam versi bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh kalangan awam. Terima kasih. J. Smith adalah seorang yang berhasil menemukan 31 versi Al-Quran yang berbeda-beda yang ditemukan di berbagai macam belahan dunia. And not just a few, we're talking about tens of thousands of differences. Pertama-tama kalian harus melihat dulu definisi daripada huruf-huruf ini yang bisa kita lihat dari teks rangka bahasa Arab originalnya. Mari terlebih dahulu kita perhatikan bagaimana original teksnya yang dimana huruf-hurufnya tidak pernah menggunakan tanda baca atau disebut harokat. Dan teman-teman bisa melihat bahwa apa yang saya tampilkan ini adalah original atau manuskrip Al-Quran yang di awal mula sebelum berkembang menjadi Al-Quran yang memakai tanda baca yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. Dan ini adalah naskah yang berasal daripada Ali yang bisa kita lihat setiap huruf-hurufnya tidak menggunakan tanda baca, bahkan tidak ada tanda titik di bagian huruf-huruf tersebut. Perhatikan perbedaannya, dan huruf-huruf ini sudah menggunakan tanda titik. Dan huruf apa saja yang memang dasarnya tidak menggunakan titik di bagian huruf-huruf tersebut? Tapi ada 6 huruf hijaiyah yang tidak memakai tanda titik. Contohnya alif, kemudian kaf, kemudian lam, kemudian mim, kemudian ha, dan juga waw. Jadi ada 6 huruf hijaiyah yang tidak menggunakan tanda titik, tetapi ada 22 huruf yang harus memakai titik. Nah, ini adalah huruf yang memiliki bentuk yang sama tetapi memiliki perbedaan tanda bacanya. Contoh ini nun, kemudian ta, kemudian ini sa, dan yang ini adalah ba. Dan ini adalah ya. Nah, di antara nun, ta, sa, ba, dan ya, ini memiliki bacaan yang berbeda walaupun bentuknya sama. Hanya pengaruh dari tanda titik. Artinya, dalam huruf hijaiyah, bentuk atau tanda titik ini berpengaruh sekali untuk bisa memaknai arti daripada huruf tersebut. Contoh di sini hurufnya bait, artinya rumah yang sama bentuknya tetapi titiknya berbeda. Dengan di sini yang disebut ya basa, artinya sedang siaran, sama bentuknya tapi artinya berbeda. Nah, bisa dibayangkan kalau huruf gundul tanpa harokat bahkan tanpa tanda tapi bentuknya berbeda. Ada 19 huruf sambung di sini yang memiliki kesamaan di dalam bentuknya tetapi sudah memiliki arti yang berbeda karena pengaruh titik. Bayangkan jika huruf tersebut itu telanjang atau kita sebut sebagai gundul, bagaimana kita bisa membaca bahkan mengartikannya? Nah, saatnya kita akan melihat 31 versi Al-Quran yang memiliki perbedaan yang berhasil ditemukan dan dikumpulkan oleh J. Smith dan juga Hatun Tas dan juga kawan-kawan. Nah, pertama-tama yang mau kita lihat ini dari versi Al-Susi, dari Abu Ja'far, kemudian dari Yakub, dari Duri, dari Ibnu Amer, kemudian dari Khalid, dari Wars. Nah, yang versi Wars ini paling populer di Afrika Utara, bahkan di negara kita juga teman-teman ya. Nah, ini ada versi Wars lagi, tetapi Warsnya dengan versi yang berbeda juga. Nah, ini masih lagi di versi Wars lagi yang berbeda juga ya, berarti ada 3. Kemudian dari Ibnu Jamal, kemudian Dori. Nah, ini Dori lagi dengan orang yang sama tapi memiliki 2 teks yang berbeda. Nah, ini dari Khalid lagi nih ya, Khalid. Kemudian dari Al-Qasaid. Kemudian ada lagi dari Soba Ibnu Alya. Kemudian ini dari Qasam Ibnu Almar. Terus Al-Basi. Terus Kalaf lagi. Terus Soba lagi. Dan Soba lagi. Terus kemudian ada versi-versi yang sulit sekali terbacakan. Kemudian ada Ibnu Katsir, tapi Ibnu Katsir yang bukan komentator ya, berbeda.
Nah, demikian dari 31 versi Al-Quran yang digadang-gadang sama oleh umat Islam, ternyata bisa kita temukan ada 31 perbedaan yang bisa kita temukan dan ditemukan oleh Hatun Tas dan juga kawan-kawan yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. Dan mereka berhasil menemukan total perbedaan dalam variannya itu 59,776, dari Al-Basinya sendiri saja sampai 1094 variasi, kemudian ke Kalun ada 1700 variasi, Hisam 1300 variasi, Kalab ada 2629 variasi, lalu ada Al-Dori itu ada 336 variasi, dan yang paling wow di sini adalah dari Abu Ali Al-Harits adalah 5000 variasi dari Hafs sendiri. Oke, mungkin teman-teman muslim akan mengatakan yang membuat berbeda hanya di bagian bacaannya saja atau kiryatnya saja. Nah, jika demikian, bagaimana dengan ayat-ayat yang bisa kita temukan perbedaan dari segi harokatnya? Tentu akan mengalami perbedaan dalam arti. Nah, di sini sudah tersedia dua versi dari Hafs maupun dari Maliki yang ada di layar Anda ya. Ada dari Hafs ini yang juga diimani oleh umat Islam di negara kita, yang di Quran surat Al-Fatihah ayat 4 ya, Maliki Yaumiddin. Ini bacaannya sama dengan versi Hafs ya. Tetapi artinya di sini adalah satu-satunya pemilik. Nah, sedangkan yang di versi Warsh di ayat 4-nya mengatakan Maliki Yaumiddin. Nah, sekilas tidak berbeda. Perbedaannya adalah dalam lingkaran dalam versi Hafs ini memnya menggunakan fathah berdiri, artinya dibaca panjang ma. Kemudian dari versi Warsh-nya itu fathahnya biasa yang artinya bisa dibaca dengan kata pendek ma. Hafs menyebutkan Maliki Yaumiddin, artinya sang pemilik. Tetapi dalam versi Warsh dibacanya Maliki Yaumiddin, yang artinya raja. Nah, pertanyaannya, sang pemilik dengan raja apakah sama artinya? Komen di bawah ya. Selanjutnya kita akan melihat surah 2 atau Al-Baqarah ayat 10. Dalam versi Hafs ini menyebutkan Ya'dzibun, artinya mereka berdusta. Nah, sedang dalam versi Warsh di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya adalah yukadzibun. Terjemahannya adalah mereka menuduh berbohong. Nah, sekarang kita akan melihat Quran versi di negara kita dari Quran hadis dan juga dari Kemenak. Di sini memiliki kata atau sebutan yang sama, yaitu yakdzibun, yang artinya mereka berdusta. Artinya Quran lokal atau Indonesia sepaham dengan versi Hafs. Islam di negara kita selalu fokus pada lafaz yang benar ketika membaca Al-Quran, karena perubahan dalam membaca tajwidnya sudah dipastikan akan mengalami perubahan makna. Nah, jika diartikan sama walaupun berbeda harokat, apa pentingnya ilmu tajwid? Ya'dzibuna, mereka menipu. Yukadzibuna, mereka menuduh menipu. Jadi, siapa yang menipu dan yang menuduh menipu? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam Quran surat yang bagian terakhir, Quran surat An-Nas ya. Di situ dalam versi Ali menyebutkan Maliki An-Nas. Dan kemudian di words-nya memiliki kata Maliki Innas ya. Nah, kita akan lihat dalam versi Indonesia. Nah, sedang dalam versi Al-Quran Kemenak dibaca Malikin Nas. Di sini tidak memakai kata sandang harokat fathah maupun kasroh. Nah, pertanyaannya, Maliki An-Nas, pemilik manusia, Maliki Innas, raja manusia. Dan kalau Malikin Nas artinya apa ya? Tulis di kolom komentar. Muslim mengatakan kalau baca Al-Quran itu butuh pembacaan yang benar, lafaz yang benar, dan ilmu tajwid itu sangat penting. Jadi, kalau membaca aja tidak boleh salah dalam huruf, harokat, bagaimana perbedaan-perbedaan harokat yang terdapat dalam versi Quran yang berbeda-beda pula?
Itu pun juga berbeda dari manuskrip Quran aslinya yang bahkan sangat tidak bisa dibaca oleh siapapun juga. Dan pertanyaan juga, kapan Al-Quran diedit dan diperlengkapi dengan tanda titik, bahkan harokatnya? Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.